Jadi Mas, selama ini jarang ya kayak gini, tanya Mbok Indri, yang masih memejamkan mata. Ya, mau gimana lagi Mbok, sejak istriku Halim dulu, dia sudah ogah-ogahan, sahutku dengan nada lemah. Beliau lantas menoleh ke arahku, tapi sekarang kan, udah ada saya toh, jadi Mas nggak perlu bingung lagi kan, sahutnya tersenyum, sambil mengambil sesuatu yang ada padaku tersebut. Padahal, baru saja aku menyelesaikan urusan akan yang sedemikian rupa itu, tapi anehnya, sesuatu yang kubawa itu malah kembali siaga, karena ulah usil Mbok Indri. Tuh kan Mbok, jadi gini lagi, ujarku, namun, Mbok Indri justru tertawa, bahkan tiba-tiba merubah haluan. Ya udah, tunggu apa lagi, ucapnya, dan ya, malam itu, kami pun kembali menghabiskan waktu untuk kesekian kalinya, dalam perjalanan yang sangat diidamkan oleh manusia. Beruntung pula, malam itu istriku juga tak berada di rumah, sehingga, perjalanan itu pun berlanjut hingga keesokan paginya. Jujur aku tak mengira, jika pada akhirnya, aku akan menjalin kebaikan silaturahmi tersebut dengan pembantuku yang sudah paruh baya itu. Dan mungkin, kalau bukan karena istriku, aku tak akan mengenal Mbok Indri hingga menjalani kisah rumit itu semua. Bermula setahun yang lalu, di mana kehadiran putra kami yang kini sudah berusia 3 bulan, cukup merepotkan istriku. Kelahiran putra kamu tersebut memang hal itu menjadi kebahagiaan tak ternilai bagi aku dan istriku, tapi bersamaan dengan itu, kami juga mulai kebingungan menghadapi perubahan aktivitas. Pasalnya, jatah cuti bersalin istriku sudah habis, dan ia harus segera kembali bekerja di balai desa, apalagi, jabatannya sebagai perangkat desa, yang mengurus pembagian hasil panen, mustahil bagi istriku untuk beristirahat terlalu lama. Tuntutan pekerjaan yang begitu tinggi, membuat istriku sering diperintahkan kepala desa hingga larut malam. Kami menyadari, solusi menitipkan anak ke tetangga hanyalah bersifat sementara. Kami butuh tangan handal, yang bisa menjaga putra kami setiap waktu. Dan sebagai solusinya, aku dan istriku akhirnya sepakat untuk mencari pengasuh. Sambil menunggu, terpaksa putra kami dititipkan ke bidan di desa sebelah, yang bersedia menerima penitipan bayi. Rentang sebulan kemudian, sudah ada beberapa pengasuh yang melamar. Tapi istriku lagi-lagi tak cocok dengan para pelamar yang datang. Para pelamar sebelumnya terkesan canggung, bahkan tak sepenuh hati untuk membersihkan gumoh bayi. Rata-rata dari mereka juga kurang terampil dalam merawat anak. Hingga suatu pagi, kami kedatangan seorang pengasuh berwajah manis, sebut saja namanya Indriani, atau kami sering memanggilnya Mbok Indri. Dari ceritanya, ia berasal dari sebuah desa di Jawa Tengah, dan usianya 54 tahun. Dengan pembawaannya yang keibuan dan lembut, membuat istriku langsung merasa cocok dengannya. Mbok Indri memang benar-benar berbeda, senyumnya yang tenang tapi cekatan, membuat auranya terasa hangat. Ia terbiasa mengurus anak-anak di padepokan desa asalnya. Selain itu, Mbok Indri juga bisa menenangkan putra kami yang rewel. Dalam waktu singkat, ketika putra kami menangis keras, ia hanya perlu menimbangnya sebentar, dan tangis itu pun langsung mereda. Itu adalah sebuah keajaiban kecil, yang membuat istriku yakin untuk memilihnya. Hanya saja, kalau boleh jujur, aku yang agak keberatan. Bagaimana tidak, pertama kali bertemu dengan Mbok Indri, aku sudah dibuat berkali-kali menelan ludah. Penampilan Mbok Indri memang sederhana, tapi perawakan dan lain-lainnya itu, jangan ditanya lagi. Aku bahkan,
yang semula hanya fokus pada putraku yang digendongnya, justru memperhatikan dirinya. Meskipun pakaian yang dikenakan saat itu sederhana, tapi aku agak yakin, bisa membendung suatu gejolakan aneh, saat berdekatan dengannya. Pemandangan panorama alam dengan dua perbukitan itu memang sangat indah, membuatku bakal membayangkan hal-hal yang jauh di luar nalar. Belum lagi, dengan cara jalannya yang anggun, menambah nilai lebih bagiku saat memperhatikannya. Ya, dan mungkin, dari sanalah timbul pikiran lain, sekaligus dimulainya kisah baru, antara aku dan Mbok Indri. Sebelumnya, sebut saja namaku Dava, dan saat itu, usiaku 33 tahun. Memang kehadiran Mbok Indri pagi itu di luar rencana kami. Momen deg-degan itu kembali terulang, ketika teman yang mengantar Mbok Indri pulang, dan istriku pun pamit. Aku yang masih menjelaskan berbagai macam tugas dan peralatan yang dibutuhkan, mendadak kaget, saat mendapati dasternya yang tiba-tiba kuyup. Terutama, pada dua pembungkus semangka air tersebut. Sejenak ku perhatikan, bagaimana titik-titik sumber mata air itu membentuk. Beberapa kali terlihat dia tak tenang, seperti ada sesuatu yang membuat tak nyaman, dan juga, sebuah ekspresi lain sesekali melintas di wajahnya, dan hal itu, membuatku begitu penasaran, yang saat itu tengah menggendong putraku. Aku pun sempat bertanya, alasan ia sampai seperti itu. Dan setelah ia menjelaskan semuanya, aku setengah kaget. Jadi, Mbok abis bersalin ya? Tanyaku seakan tak percaya. Iya, tapi suami Mbok justru mengira, kalau Mbok Halimah dengan orang lain, sahutnya. Kok bisa ngira gitu toh Mbok? Tanyaku lagi. Soalnya, wajah anak Mbok beda jauh dengan suami Mbok, ungkapnya. Mendengar ceritanya, bukannya prihatin, aku malah agak penasaran dengan cita rasa titik sumber mata air pegunungan Himalaya, yang jauh berbeda dengan istriku. Istriku memang sengaja tak memberikan itu untuk putraku, ia beralasan, jika ia takut nanti buah apel itu akan jadi layu. Namun, jika kupikir, itu malah bahaya, jika memang tak difungsikan. Sampai tak lama kemudian, Mbok Indri meminta izin untuk memberi titik sumber itu pada putraku. Daripada mubazir, lebih baik itu diberikan pada putraku, katanya. Aku pun mengizinkan, sekaligus penasaran dengan pemandangan panorama alam yang begitu indah. Aku pun melangkah mengikuti Mbok Indri yang duduk di kursi ruang tamu, sambil menimbang putraku. Tak sungkan-sungkan, ia lantas menyiapkan itu, dan secara spontan, putraku pun menerimanya dengan antusias, karena sudah terlalu haus. Memperhatikan putraku yang begitu antusias, aku pun jadi cenat-cenut sendiri. Dan juga, sesuatu yang semula diam pun turut merespon dengan sendirinya. Setelah kupikir-pikir, akhirnya kuputuskan untuk berpura-pura mengajak bercanda putraku. Aku mendekat ke arah Mbok Indri yang tengah sibuk dengan tugasnya. Rasanya ingin sekali aku ikut nimbrung bersama putraku, tapi apa daya, aku harus membendung semuanya. Setelah mengucapkan kalimat ambigu, aku pun berbalik pergi meninggalkan pengasuhku yang bingung dengan sikapku. Saat itulah, aku harus mencari cara, untuk bisa seperti putraku itu. Berbagai jurus modus harus ku kerahkan demi mencapai tujuanku, aku tak peduli lagi, bahwa aku sudah beristri, jadi, aku malah ingin menjadikan Mbok Indri sebagai istri kedua, sehingga, aku bisa kapan saja memenuhi kebutuhan hidupku, dan juga, aku juga tak keberatan jika harus membagi hasil panen padi, lantaran, aku masih sanggup memberikannya. Yang penting,
kebutuhan hidupku tercukupi. Apalagi, sejak istriku Halimah sampai bersalin, dia hampir tak pernah memberikan hakku. Apakah ini adalah ujian dari Yang Kuasa, atas kesabaranku yang menipis? Lantaran, istriku yang selalu menolak semua itu, dengan berbagai alasannya, hingga aku bosan mendengarnya. Jadi, jangan salahkan aku, bila timbul niat untuk mencari penggantinya. Segala rencana tercetak, dan berbagai macam ide terlintas, saat aku memikirkan pengasuh anakku itu. Sebagai seorang yang memiliki kebun, dan jam kerjaku juga tak pasti, dan bisa saja aku seharian di rumah, ataupun mengurus sawah. Ditambah lagi, istriku yang kebanyakan lembur. Dan hal itu pula, yang membuatku leluasa melancarkan tujuan baik itu. Hingga beberapa hari kemudian, akhirnya, hari yang kutunggu-tunggu itu pun terjadi juga. Malam itu kebetulan aku pulang kemalaman, lantaran ada beberapa urusan panen yang harus diselesaikan. Aku terpaksa lembur, agar besok pagi para pekerja bisa bekerja dengan lancar. Setibanya di rumah, aku segera membuka pintu, lalu melangkah menuju dapur. Dan tepat di depan pintu, aku justru terpaku mendapati keindahan alam di depanku. Nampak Mbok Indri sedang mengambil air minum dari tempayan. Tapi, bukan itu yang membuatku terpaku, melainkan, daster yang ada padanya itu, cukup mendebarkan jantungku. Ia sepertinya sengaja dengan daster yang berbahan tipis, sehingga mampu mempresentasikan lika-liku kehidupan itu. Bahkan aku yakin, jika tak ada lainnya di dalam, mungkin, agar ia mudah memberikan minuman itu pada putraku. Meskipun aku hanya memperhatikan dari samping, sukses membuatku panas dingin. Gejolakan aneh seketika timbul begitu cepat. Dengan ragu, aku melangkah ke arahnya, tapi, secara bersamaan, ia hampir terpeleset lantaran kaget dengan kehadiranku. Beruntung, secara spontan aku menangkapnya. "Mbok gak papa kan?" tanyaku memastikan. "Gak kok, Mbok cuma kaget aja." "Mbok kira siapa tadi?" sahutnya masih dengan kondisi yang sama, bahkan sangat dekat. Dan otomatis, kami pun berpandangan sejenak. "Maaf mas," ujarnya berusaha membuang muka, dan beranjak. Tapi, lantaran pikiranku terlanjur mumet, maka buru-buru kuhaturkan sambutan lain saat itu. Semula, Mbok Indri berusaha menghalau niat baik itu, tapi, lantaran aku tak ingin kehilangan kesempatan baik, terus kuhaturkan sambutan itu, hingga akhirnya, ia pun terbawa dalam kondisi dan suasana tersebut. Tak ada lagi sebuah penghalauan, bahkan semakin lama, ia juga menerima kebaikan itu. Namun sayangnya, ia sempat tersadar sejenak, dan berusaha menjauh. "Mas, jangan gini, nanti ada Mbak Loh," ujarnya. "Kalau nggak ada kan boleh toh," sahutku sambil tersenyum santai. Bukannya menjawab, ia justru mencubitku dengan gemas. Aku pun tertawa. Sepertinya, ia hanya berpura-pura menolak kebaikan itu. "Kalau kita berdua saja, panggil aja sayang," ujarku, membuat Mbok Indri tersipu. Tentu saja hal itu membuatku makin gemas, sampai-sampai, kembali kulanjutkan sambutan silaturahmi itu. "Udah ya, Mbok mau istirahat dulu," ucapnya kemudian. "Loh, jadi Mbok bermalam di sini?" tanyaku. "Iya mas, Mbak tadi telpon, nyuruh Mbok bermalam di sini, katanya Mbak lagi dinas ke kota selama 2 hari, ujar Mbok Indri. "Tapi dia kok gak telepon saya sih Mbok?" tanyaku. "Ya,
Mana mbok tahu toh, katanya, yang kemudian berlalu pergi menuju kamarnya. Aku yang masih tak berkedip, dan menatapnya setengah kaget, ketika dia berbalik tepat di depan pintu kamarnya, ia tersenyum padaku, seakan memintaku hijrah menyusulnya. Aku tersenyum, tanpa pikir lagi, aku segera menemui putraku di kamarnya. Kupastikan putraku sudah terlelap terlebih dulu. Nah, sekarang waktunya ayah ya nak, kamu kan sudah. Nanti jangan rewel ya, gumamku sambil menatap putraku. Setelah itu, aku langsung menuju ruangan Mbok Indri, dan rupanya, ketika pintu terbuka, nampak Mbok Indri pura-pura kaget dengan kedatanganku. Bahkan, ia yang semula duduk di tepi tempat peristirahatan, pura-pura mundur menjauh. "Ada apa mas?" tanyanya basa-basi, tapi tetap tersenyum. "Ini Mbok, saya lagi ada masalah yang sangat besar," sahutku. Sejenak ia terheran memandangku. "Masalah apa toh mas?" sahutnya lagi. "Masalah ini loh Mbok," sahutku, sambil mengambil perahu motor itu. Sontak ia terbelalak kaget dengan kondisi saat itu. "Loh, sejak kapan bisa kayak gitu mas?" tanyanya. "Sejak tadi Mbok, cuma tadi saya kurung," sahutku. "Terus sekarang, gimana dong?" tanyanya lagi. Aku tak menjawab, dan justru melangkah ke arahnya, dan tanpa kukira, ketika perahu sudah berada di layar depan, mendadak Mbok Indri mengambil dan memberi perhatian itu. Sontak aku menutup mata, lantaran bencana alam tersebut sungguh benar-benar lain daripada lainnya. Bahkan, setelah rampung, tanpa ku minta pun, Mbok Indri menyiapkan sajian baiknya. Akhirnya, seluruh perhatian pun kucurahkan, sampai untuk berbicara pun Mbok Indri tak bisa. Belum lagi, pada saat perahu motor itu terparkir pada gerbang kehidupan, ia sempat mengatakan, agar aku selalu bersyukur, lantaran terlalu keterusan. Aku pun menuruti permintaannya, dan secara konsisten, musibah tsunami itu melanda. Mbok Indri pun seperti orang kebingungan saking kagetnya, dan barulah kira-kira beberapa waktu, kemudian, aku pun tiba pada tujuan mulia. "Makasih ya Mbok, akhirnya aku buka puasa juga," ucapku, membuat Mbok Indri urung membuka matanya. Aku tahu, beliau bukan anak kecil yang tak tahu arti buka puasa. "Jadi, Mas puasa selama ini ya?" tanyanya, yang kemudian menatapku. "Iya Mbok, sejak istriku Halimah, dia ogah-ogahan Mbok," jawabku dengan sendu. "Tapi sekarang kan udah ada Mbok toh, jadi kamu nggak perlu puasa lagu," sahutnya tersenyum padaku. "Iya sih Mbok, apalagi Mbok lebih afdol loh," sahutku. "Ah, Mas bisa aja, Mbok kan malu," katanya, yang tiba-tiba mengambil perahu motor itu. Padahal baru saja aku sampai pada tujuan bersama, tapi anehnya, perahu motor itu malah kembali siaga, karena ulah usil Mbok Indri. "Tuh kan Mbok, jadi gini lagi," ujarku, seraya menunjukkan sesuatu itu. "Ya udah, kerja lagi toh," sahutnya, yang kembali merubah haluan. Dan ya, malam itu, kami pun kembali menghabiskan waktu untuk kesekian kalinya, dalam perjalanan tersebut. Beruntung pula, malam itu istriku juga tak berada di rumah, sehingga, kebaikan itu pun berlanjut hingga keesokan paginya. Singkatnya, seminggu sejak kejadian itu, aku pun memutuskan untuk menikahi Mbok Indri secara siri. Keputusan itu kuambil lantaran, aku nyaman bersamanya, dan tentunya tanpa sepengetahuan istriku. Tepatnya,
Saat pagi ketika istriku sedang bekerja di balai desa, Mbok Indri pun tak keberatan dengan keputusanku, lantaran mungkin, ia juga berharap, aku bisa menjadi pendampingnya. Pernah suatu ketika, tepatnya pagi hari saat istriku masih ada di kamarnya. Aku diam-diam menemui Mbok Indri di dapur yang sedang memasak nasi liwet. Pagi itu, rasanya jantungku berdetak secepat mesin. Seperti pria pada umumnya, ketika pagi hari, tentu saja motor akan siaga dengan sendirinya. Seperti seorang pelari maraton, aku mengambil ancang-ancang dari belakang. "Loh, Mas kok nggak ngomong-ngomong?" ujarnya. "Gak apa-apa, kita jalannya sat-set aja," ujarku, sembari perahu layar itu melewati samudra biru. Mbok Indri pun terkejut, sekaligus terbelalak. Tapi, lantaran gejolak baik itu lebih mendominasi, maka rasa takut pun hilang. Entah kebetulan atau lupa, persegitiga bermuda itu pun tak kutemukan pula, sehingga aku pun tak perlu repot-repot, dan tinggal langsung berlayar saja. Seketika, sowan kebaikan pun berpadu dalam melodi merdu. Aku berusaha membawa suasana lebih ceria dan bermakna. Kendati demikian, aku tak bisa berlama-lama, apalagi istriku juga belum berangkat ke balai desa. Dengan secepat kilat, perahu motor melesat menuju tujuan. Hingga tak sampai 5 menit, pundi-pundi kebaikan pun berlabuh pada pintu gerbang kehidupan dunia. Selanjutnya, baik aku dan Mbok Indri pun berberes rapi-rapi, dan setelahnya, aku langsung menuju kamar mandi, untuk bersiap ke kebun. Seiring berjalannya waktu, bukan hanya kedekatanku dengan Mbok Indri yang semakin terjal, tapi kedekatan antara Mbok Indri dan putraku semakin terjalin pula. Ia sudah seperti ibu kandung bagi putraku, lantaran istriku semakin sibuk dengan urusan kerjanya. Selain itu, Mbok Indri juga rutin memberi minum pada putraku, dan mungkin, lantaran itulah ikatan batin antara dirinya dan putraku semakin erat pula. Kukira, keakrabanku dengan Mbok Indri akan selamanya berjalan kucing-kucingan seperti itu, tapi rupanya, takdir berkata lain. Suatu malam, aku dan istriku bertengkar hebat, lantaran saat itu aku menemukan pesan mesra di ponselnya saat ia terlelap. Saat itu juga aku membangunkannya, dan meminta penjelasan terkait isi pesan itu. Pertengkaran pun semakin menjadi, bahkan tanpa rasa bersalah, ia menginginkan perceraian. Saat itu juga aku yang ikut tersulut emosi akhirnya mengabulkan permintaan itu. Aku segera keluar dari kamar menemui Mbok Indri, yang kebetulan juga belum tidur di kamarnya. "Loh, kalian kenapa?" tanyanya dengan heran. "Aku sudah menceraikan istriku Mbok, memangnya aku nggak tahu kelakuannya di luar sana, masih mending aku selingkuh tapi kunikahi, daripada dia, biasa obral sana-sini dengan kepala desa, sama perangkat lainnya, ke kecamatan cuma alibi, agar dia bisa bebas pergi, dan pulang kapan saja," ujarku. "Sabar ya, masih ada saya kok, itu yang perlu disyukuri," ujarnya. "Mbok, setelah selesai perceraianku, kita nikah secara resmi ya," sahutku sambil menggenggam tangannya. Dan akhirnya, seminggu kemudian, resmilah aku berpisah dengan mantan istriku, dan beberapa hari setelahnya, aku menikah secara resmi dengan pengasuh putraku itu. Aku begitu bahagia hidup bersamanya, ia pun juga tak pernah mengeluh dengan permintaanku, yang kapan saja tak mengenal waktu untuk menunaikan kewajiban bersama. Dia juga mengerti tentang kebutuhanku yang selalu datang setiap waktu. Aku seperti menemukan berlian, hadiah dari kesabaranku selama ini. Rasa bahagia yang tak lagi berupa kiasan,
tapi kenyataan yang kutemui setiap pagi. Tak henti-hentinya aku mengucap syukur pada Yang Kuasa, meskipun aku pun tetap meminta maaf, lantaran mendapatkan Mbok Indri dengan cara yang demikian. Semoga pernikahan kami langgeng selamanya.